Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina laa ya'lamuun innamaa yatadhakkaru ulul albaab. Wa qala aydan ya ayyuhalladziina aamanuu kutiba 'alaykumus siyaam kamaa kutiba 'alal ladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in humma 'alaykum fa akmilu 'iddata syahrin katalafina yawman. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karimul karim wa nahnu 'ala dhalika minash syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita muliakan para orang tua, para hadirin hadirat jemaah pengajian khususnya dan para ulama jemaah musalla An-Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita, ayahanda Haji Jam Kulit. Begitu juga Ustaz Asbuna, Bapak Herman, Ustaz Abdul Amin, dan Ketua Pembangunan Mushola An-Nur, Mbah Mana, juga Ketua PKK Mushola An-Nur Bapak Sejadi, dan para RT di sini hadir, RT Gali, dan kelompok Marawis, yang katanya baru latihan kemarin. Latihan kemarin udah bagus banget mainnya. Masya Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian berbahagia. Ini adalah malam ke-20, kalau tidak salah kurang lebih bulan Sya'ban. Berarti kira-kira kurang lebih lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan di bulan Sya'ban ini, dan mudah-mudahan juga kita diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu hadirin dan hadirat rahimahumullah, ada doa yang selalu kita panjatkan ketika kita berada di bulan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Sya'ban dan panjangkan usia kami di bulan Ramadan. Ada satu riwayat yang mengatakan man tarika fi Ramadan harramallahu jasadahu 'alal nar. Orang yang girang dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya untuk masuk neraka. Kita girang apa dari mau puasa nih Pak? Girang kalau puasa. Kita kudu girang seperti girangnya tukang kolak-malik. Kita kudu bahagia seperti bahagianya tukang baju dan celana. Kita kudu berbahagia atau senang ketika senangnya tukang-tukang makanan, tukang-tukang kolak menjelang maghrib. Mereka senang ketika datang bulan Ramadan. Urusan puasa puasa berangkat. Pokoknya senang. Ya, tapi kita mah yang disebut dengan senang datangnya Ramadan karena pengen puasa, bukan karena pengen dagang. Ya kalau kita pengen dagang sama, nggak ada urusan. Ya tetap aja halal-halal aja dia masuk neraka. Nah, oleh karena itu sekali lagi mudah-mudahan kita dikasih panjang umur pada bulan Ramadan. Amin. Bapak-bapak dan ibu berbahagia. Sehubungan dengan pada malam hari ini kan kita katanya memang penutupan pengajian untuk sementara.
Ya dalam rangka menghormati bulan Ramadan. Kenapa orang-orang ngaji yang di 11 bulan kemarin kita pakai tutup sementara? Ada yang mengatakan kita ngaji aja terus sampai bulan puasa. Nah, itu maksudnya adalah memang perlu juga kita mengadakan apa? Tawakuf namanya. Kalau orang-orang Jakarta namanya tawakuf, kalau kita sebut namanya tahkiman. Karena emang setelah bulan Syawal atau setelah 10 Syawal itu kita diisi dengan repot-repotnya kita untuk menghadapi bulan Ramadan. Ya kalau zaman dulu makanya orang katanya pakai mandi di kali. Ya. Mandi di kali ramas. Apalagi menjelang sehari mau puasa, mandi di kali ramas. Karena apa? Bepergian mau puasa. Biar supaya badan bersih, biar supaya segala-galanya bersih mau puasa. Nah, itu sebenarnya budaya. Kita nggak mandi nggak apa-apa. Kita mandi juga lebih bagus. Tujuannya adalah biar supaya bersih. Tapi yang paling utama itu adalah bukannya bersih terakhir. Yang utama itu bersih apa? Batin. Jangan sampai kita sama saudara, kita sama tetangga, guru sama murid, murid sama guru, anak sama orang tua sama anak, suami sama istri, istri sama suami. Jangan ada salah lagi. Biar semuanya kosong-kosong. Makanya saya bilang, yang paling utama minta maaf itu bukannya habis lebaran, mau puasa. Nah sekarang, ya alhamdulillah bapak-bapak ibu-ibu telah mengamanatkan saya ataupun percaya kepada saya untuk dijadikan sebagai pembimbing ataupun pembina pengajian. Nah pada malam hari ini saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Maaf nggak nih Pak? Boros. Alhamdulillah saya juga sama-sama juga saling memaafkan. Nah mudah-mudahan kita udah saling minta maaf. Besok ketemu puasa, urusan salah sama orang udah tidak ada. Tinggal urusan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan harap orang puasa itu akan diterima pahala puasanya kalau saudara sama saudara masih marah. Kalau tetangga sama tetangga masih marah. Kalau anak sama mertua, anak sama orang tua, dan minta maaf, kita sungkem. Jangan harap puasanya bisa diterima. Nah kan kita kadang-kadang ada orang tetangga sama tetangga, sebulan kadang nanya, 2 bulan kadang nanya, setahun kadang nanya. Ada nggak dia begitu modelnya? Ada lagi. Masa orang Islam itu harus damai. Islam itu harus damai. Ya damai. Berarti kalau dia nggak damai, berarti dia bukan Islam. Antara tetangga minta maaf, urusan dia mau maafin apa kita udah minta maaf, kita mau puasa. Sama aja orang berangkat haji, orang pengen berangkat haji, maka wajib ataupun harus dia mengadakan acara pertemuan. Tujuannya apa? Biar supaya dia itu kesalahannya dihapuskan oleh tetangganya, dimaafin kesalahannya, tetangganya juga minta dimaafin. Nah, dia berangkat haji urusan Allah, maka beres urusannya. Berarti nggak saya tahu ibu? Pak. Iya. Nah itulah inti daripada kita mengadakan tawakuban pengajian. Kita banyak-banyak minta maaf. Yang ada pulang kampung, memang sih kadang-kadang kalau kampungnya jauh, kadang-kadang kita pulang kampung habis lebaran. Dan kalau kita sempat pulang kampung sebelum puasa, datang kita sungkem sama emak kita sungkem sama bapak kita. Itu kalau sempat. Ya kalau nggak sempat kita lewat SMS aja ataupun kita telepon aja. Mohon maaf mohon maaf Pak, ini mau puasa, ampura saya pengen puasa, mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu begitu minta maafnya. Itu jadi yang paling utama. Sebelum puasa minta maaf, habis lebaran minta maaf lagi. Kalau habis lebaran bisa jadi bukan hanya karena minta maaf, syukur kepada Allah karena kita dikasih kemenangan setelah menghadapi hawa nafsu selama 30 hari. Dan kemudian kita sebut dengan kata-kata Idul Fitri, hari kembali kepada kemenangan dan kesucian. Nah, hadirin dari acara pertemuan yang kedua, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Benar-benar terima kasih di antara bapak-bapak, ya semua ibu-ibu masih percaya sama saya untuk dijadikan sebagai pembimbing ataupun sebagai pengajar. Kalau saya bilang sekali lagi, mudah-mudahan ilmu kita ini bermanfaat. Paling jaga dunia dan yang paling utama itu adalah bermanfaat buat akhirat. Amin. Udah berapa hadis dari Rasulullah kita baca? Udah banyak banget. Udah bab sampai bab silaturahim. Bab pertama niat, bab yang kemarin kita tutup bab silaturahim. Berbuat baik kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada temannya kedua orang tua. Nah
itu udah sampai situ babnya. Mudah-mudahan di antara banyak bab yang kita baca, di antara banyak hadis yang kita baca, mudah-mudahan banyak yang nyangkut. Pada nyangkut kalian. Orang kayak nyangkut ke bawah dikali, nyangkutnya doang. Tapi kita udah berdosa mulut kita. Ibu-ibu, bapak-bapak, ini silaturahim, kudu banyak-banyak minta maaf, kudu banyak-banyak berbuat baik, karena ar-rahimu mu'allaqun baina samai wal ardh. Rahim itu tergantung antara langit dan bumi. Kita udah belajar, kita kudu baik kepada kedua orang tua, kudu baik sama anak-anak miskin. Nah itu banyak banget yang baru kita udah baca. Nah mudah-mudahan semuanya kita baca itu nggak perlu semuanya. Bisa jadi beberapa hadis aja kita mudah-mudahan bisa dapat mengamalkannya. Amin. Nah itu dia. Yang berikutnya saya pesan. Biasanya kalau berpuasa orang-orang suka pada nanya SMS, telepon. Puasa kapan nih? Ramadan kapan? Tanggal 9 atau tanggal 10? Terus kita dengar katanya ada tanggal 9, ada tanggal 10. Nah pokoknya begini. Kalau memang udah pemerintah menyatakan Ramadan itu tanggal segini, wajib kita ikut. Tapi selama pemerintah belum beritahu, kita jangan ikut. Misalnya apa? Contohnya, ada satu organisasi Islam sudah menyatakan awal Ramadan itu tanggal 9. Jangan ikuti. Kenapa? Karena mereka tidak mengikuti aturan pemerintah. Kan kita udah bilang, ada ayat Al-Quran mengatakan, "Atii'ullah wa atii'ur Rasul wa ulil amri minkum." Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan taat kepada pemerintah. Pemerintah itu dalam hal ini adalah apa? Penguasa. Penguasa itu siapa? Departemen Agama. Departemen Agama itu siapa? Ahli-ahli alam, ahli-ahli ekonomi, ahli-ahli pemerintahan yang mereka berdasarkan penglihatan mereka dan pengetahuan mereka. Kalau kata mereka bilang besok hari Selasa sudah jatuh 1 Ramadan, ikuti. Kalau kata mereka bulan belum terlihat, selama bulan belum terlihat berarti besok belum 1 Ramadan, masih boleh kita makan. Nah ini kan kadang-kadang kita suka ada orang yang bikin kata-katakan aja. Saya tidak setuju kalau ada orang yang menyatakan awal Ramadan itu jatuh tanggal segini. Kagak setuju. Kenapa? Ya itu justru yang mempertunjuk apa? Memecah belah umat. Kalau kalian kasih pengumuman, kalau kalian kasih statement, jangan untuk seluruh nasional. Kalangan mereka aja kasih tahu kumpul rapat di mana seluruh organisasi Indonesia, organisasi ini mengatakan kita puasa tanggal segini. Nah, itu jangan diekspos. Ketika kita ekspos, lah katanya puasa hari Selasa. Ini hari Rabu. Di mana yang benar sih? Pokoknya yang benar mana? Pemerintah. Nggak bakalan mereka berdusta, nggak bakalan mereka sembarangan. Karena sekali lagi, seluruh orang-orang alim penjuru dari Sabang sampai Merauke dipanggil oleh Departemen Agama. Nih datang. Apa? Kata Nabi, sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Puasalah kalian kalau udah lihat hilal, kalau udah lihat bulan, dan berbuka kalian kalau udah lihat bulan. Artinya berbuka itu larang. Berarti kesimpulan apa? Kalau udah melihat kagak kelihatan, maka Nabi bilang fa'in humma 'alaikum ta'kulu iddata syahbana ala yauman. Kalau emang bulan kagak kelihatan, baru itu bulan Sya'ban jadi 30 hari. Berarti kan Nabi nyuruhnya ngapain? Lihat dulu baru itu. Bukannya itu dulu baru lihat. Lihat dulu hilal. Itu pemerintah hati-hati. Makanya ada pengumuman pemerintah. Mereka akan melihat bulan pada tanggal 8. Ada pengumuman mereka akan melihat hilal tanggal 8. Berarti tanggal 8 malamnya kalau mereka benar-benar sudah terlihat hilal, baru mereka mengumumkan besok tanggal 9 awal Ramadan. Kalau mereka belum melihat ataupun sebagian besar tidak melihat, maka besok tanggal 9 belum tentu 1 Ramadan. Pokoknya kita ikutin aja. Ini kan kadang-kadang tahun kemarin. Apa tahun kemarin atau tahun duluan? Kita udah lihat tanggal. Kita udah lihat tanggal merah. Apa bukan tanggal merah? Tanggal 1 Ramadan ini hari ini. Malam kita semua dari rumah. Habis isya. Wah, musola pada penuh. Musola semuanya pada penuh. Semua bilang. Tahun kapan tuh? Tahun kemarin pokoknya pernah mengalami begitu. Tahun kemarin ya. Sudah pada sholat isya. Saya bilang, bapak-bapak, ibu-ibu, ayo kita sholat isya jamaah dulu. Sholat isya jamaah dulu. Pada teriak. Wah, udah mulai. Ayo
jangan main. Kalau tarawih jangan dulu. Ini nih departemen apa lagi ada di TV lagi ngumumin besok 1 Ramadan apa bukan. Nah ketika pemerintah menyatakan besok bulan kalau 1 Ramadan karena hilal belum terlihat, bubar, pulang lagi. Tarawihnya kapan? Besok. Kita jadi pada girang asik besok bisa makan lagi. Mereka juga mengasih apa? Belum beritahukan atau belum melihat hilal. Nah ini makanya kita boleh datang. Ini kan suka ada yang namanya anak muda, kadang-kadang aki-aki juga sih kan buru-buru. Aki-aki, bapak-bapak, udah kalau besok. Pak, kalau besok dari mana? Pokoknya ada di Alumnak. Ada di Alumnak. Tetap tunggu pengumuman. Itu yang paling utama. Karena apa? Kapasitas keilmuan kita tentang ilmu falak, kapasitas keilmuan kita tentang astronomi terbatas dan bahkan sama sekali nol. Nah, ketika kita kapasitas keilmuan kita nol, maka kita wajib ikuti pemerintah. Nanti ini Pak, Bu, besok tungguin pengumuman. Ini ada orang yang malam enak doang. Puasanya belakangan, lebarannya duluan. Wah, apa-apa. Di Indonesia ini, akhirnya, puasa kapan? Tanggal 9. Ada juga sih bilang tanggal 10. Kita gue puasain tanggal 10 dah. Tanggal 10. Udah nanti pas lebaran, lebaran tanggal berapa? Tanggal 11. Ada yang bilang sih tanggal 10. Ya udah gue tanggal 10 aja dah. Puasa duluan. Puasa belakangan. Lebaran duluan. Gak enak. Sama aja orang mesti datang belakangan, pulang duluan. Kayak macam kita alhamdulillah kalau masjid supaya Jumat datang belakangan pulang lupa. Sama aja datang belakangan pulang. Beneran kan datang belakangan pulang duluan atau datang duluan pulang belakangan? Mantap datang duluan pulang belakangan. Lagi udah datang belakangan pulang duluan. Kemana? Ada sabar banget. Kenalan begitu juga. Masya Allah. Mudah-mudahan sekali lagi kita akan diberi umur panjang untuk berkunjungan Ramadan. Amin. Ya sedikit tentang puasa tadi yang pertama. Syarat wajib orang puasa, syarat sah orang puasa itu kudu tahu tanggalnya 1 Ramadan. Kalau belum tahu tanggal 1 Ramadan, maka sah kita puasa. Begitu juga tarawih. Kapan dianjurkan kita tarawih? Dianjurkan tarawih kalau sudah datang 1 Ramadan. Kalau belum datang 1 Ramadan, kita tarawih 30 apa? 20 rakaat, 23 rakaat kita sembahyang pada waktu itu nggak diterima. Karena apa? Masih ragu-ragu itu 1 Ramadan atau bukan. Makanya kalau udah pasti, biar kata di 12 malam kita sembahyang tarawih. Kalau udah ketahuan besok 1 Ramadan, nggak ada masalah. Nah ini kadang-kadang kita udah bawaannya pengen buru-buru aja. Lebaran masih jauh, udah pada mulai Belanda. Nah ini dia yang harus kita perhatikan. Mudah-mudahan sekali lagi Ramadan besok akan lebih baik dari Ramadan kemarin. Nah, ya saya rasa sebagai kalimat perpisahan, ya saya berpesan ya sebagai pembimbing, gunakanlah ilmu kita, amalkanlah apa yang kita dapatkan dari pengajian-pengajian. Orang bukan hanya dapat, tapi yang paling utama adalah mengamalkan. Amin ya Rabbal. Ada Nabi bilang, "Man izdada ilman wa lam yazdad hudan, lam yazdad minallahi illa bughdan." Orang yang ilmunya banyak tapi kagak pernah dapat hidayah, dia bukannya tambah dekat sama Allah, justru tambah jauh. Berapa banyak orang pintar tapi ngerjain orang, itu namanya lam yazdad minallahi illa bughdan. Tidak bakal dekat sama Allah biar kata dia pintar. Tapi apa? Justru tambah jauh. Karena apa? Dia ngaji, dia belajar tujuannya bukan karena Allah, tapi dia ngaji dan belajar tujuannya karena dunia. Karena ingin mendapatkan popularitas. Itu bukan tambah dekat kepada Allah, bukan yang mendapatkan hidayah, tapi justru mendapatkan yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kita, biar kata kita dapat ilmu dikit, tapi kita pakai, itulah mudah-mudahan kita menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas nih? Ya, alhamdulillah. Kalau ada yang mau tanyain, ya nanti aja kita pengajian akan datang. Iya. Ya, alhamdulillah. Saya rasa cukup sekian. Ya. Benar-benar saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, juga minta doa agar supaya keluarga saya secara pribadi diberikan kesejahteraan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Ya, sekian dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum Doa Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian doa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Gimana nih? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, berikanlah ilmu yang manfaat kepada kami atas ilmu yang telah Kau berikan kepada kami. Wa 'allimna ma yanfa'una, dan beritahu kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bagaimana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna bil ilmi. Ya Allah, kayakanlah kami dengan ilmu. Wa akhirna bil taqwa, dan biarkanlah kami dengan bertakwa kepadamu. Wa jannibna bil afiyah, dan hiaslah kami dengan ampunan darimu. Wa jannibna bil afiyah ya rabbal alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah keberkahan kepada kami, keberkahan kepada anak-anak kami, keberkahan kepada harta-harta kami, keberkahan kepada isi rumah kami.